Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Dewi Kusmarini dengan NPM 242389. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman, aku akan membahas mengenai scientific, project-based learning, dan deep learning. Berbeda dengan pertemuan kemarin yang aku membahas tentang IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Teman-teman di sini pasti penasaran kan? Apa sih scientific itu? Lalu project-based learning itu seperti apa? Dan deep learning itu apa? Jangan lama-lama, langsung saja kita ke slide yang pertama. Apa itu scientific? Nah, teman-teman, dalam pembelajaran, scientific ini berarti pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswanya itu secara aktif dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah untuk membangun pemahaman dan konsep mereka. Lalu teman-teman, scientific juga secara umumnya merujuk pada pendekatan yang teratur, sistematis, dan berbasis bukti untuk memahami dunia dan sosial. Lalu teman-teman, ciri-ciri pendekatan scientific ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, mengamati. Mengamati ini berarti mengidentifikasi atau menemukan masalah melalui pengamatan. Nah, yang kedua, merumuskan masalah, seperti mengajukan pertanyaan atau merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Poin yang ketiga, mengumpulkan data melalui berbagai teknik, termasuk eksperimen untuk menguji hipotesis. Poin yang keempat, menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dan poin yang terakhir, menyampaikan atau mengkomunikasikan kesimpulan, konsep, prinsip, atau hukum yang ditemukan siswa. Nah, lanjut, slide yang selanjutnya ada project-based learning atau biasa dikenal dengan PJBL. PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa ke dalam proyek-proyek nyata dan bermakna untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks di kehidupan nyata. Nah, teman-teman, selanjutnya ada model project-based learning atau seperti tadi yang kita kenal dengan PJBL. Pada dasarnya menggunakan pendekatan konstruktivistik dan pedagogis yang berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pemecahan masalah di kehidupan nyata melalui proyek, teman-teman. Nah, proses pembelajaran project-based learning ini ada beberapa poin, teman-teman. Poin yang pertama itu ada orientasi pada masalah. Di poin pertama ini, siswa itu diperkenalkan pada masalah atau tantangan dunia nyata yang akan menjadi fokus proyek mereka. Nah, yang kedua, penelitian dan penyelidikan. Di poin yang kedua ini, siswa itu melakukan riset, teman-teman, mengumpulkan informasi dan menganalisis data untuk memahami masalah dan mencari solusinya. Yang ketiga ada perencanaan dan pengembangan. Lalu pada poin yang ketiga ini, siswa itu disuruh secara berkelompok untuk merencanakan langkah-langkah proyek, merancang solusi, dan mengembangkan produk atau hasil karya mereka. Nah, poin yang keempat ada penyajian dan evaluasi. Pada poin ini, siswa itu diminta untuk mempresentasikan, teman-teman, hasil proyek mereka tadi dan mengevaluasi proses serta hasilnya. Nah, seringkali poin ini digunakan dengan bantuan teknologi untuk audiens yang cakupannya lebih luas, teman-teman. Itu tadi mengenai project-based learning. Lanjut kita ke pembelajaran deep learning. Nah, teknik pembelajaran deep learning ini adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal, teman-teman. Tentunya dengan tujuan agar siswa itu dapat mengaplikasikan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata mereka. Lalu, teknik ini juga mendorong siswa tentunya untuk aktif, berpikir kritis, dan memiliki kompetensi yang kuat, serta melibatkan siswa ini dalam refleksi dan eksplorasi untuk mengembangkan rasa ingin tahu, inisiatif, dan ketekunan siswa. Lalu di slide yang terakhir ada pembelajaran mendalam atau biasa dikenal dengan deep learning tadi, teman-teman. Dalam konteks pendidikan, deep learning ini memiliki 3 prinsip utama. Yang
Pertama, ada meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Yang kedua, mindful learning atau pembelajaran berkesadaran. Nah, poin yang terakhir ada joyful learning, pembelajaran yang menggembirakan. Jadi, ketiga prinsip ini saling melengkapi, teman-teman, agar terciptanya pengalaman belajar yang holistik, relevan, dan tentunya menyenangkan bagi setiap siswanya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan terkait scientific, project-based learning, dan deep learning. Mungkin itu saja materi aku di pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa terus lihat videonya ya, dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you.